Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu sama saya lagi nih di kisah tentang hati. Ya, sama saya Wildan Nugraha. Kita teman-teman hari ini akan ngebahas tentang belajar ya. Kita akan belajar tentang belajar itu sendiri. Kita akan belajar tentang spirit dari pentingnya belajar ya bagi kita sebagai umat Islam. Yang mana memang hari-hari ini kita rasanya mendengar kata belajar itu kayak anti gitu ya. Ya, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menyebalkan gitu ya, sesuatu yang kita ingin hindari gitu ya, apalagi dengan sistem mungkin belajar online dan sebagainya, ya udah boring duluan gitu ya. Oke teman-teman, umat Islam ini, agama kita ini, Islam ini mengajarkan memang menghargai sebuah aspek yang namanya aspek keilmuan, aspek ilmu ya, aspek dari belajar. Bahkan ayat yang pertama kali turun itu ya tentang belajar ya, tentang baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Penting banget ya bagi kita sebagai generasi muslim ya, aktif dalam proses belajar, aktif dalam proses mengupgrade diri, mengupgrade kualitas diri, kemampuan kita, skill kita, mindset kita, semua yang berkaitan dengan diri kita perlu upgrade ya. Kita perlu tingkatkan, kita perlu yang namanya tadi belajar. Mungkin pertanyaannya adalah di podcast yang lain mungkin aku akan bahas tentang gimana sih caranya belajar dengan efektif gitu. Jadi pintar dengan efektif, jadi pintar dengan jalur akselerasi atau jalur percepatan. Tapi nggak akan dibahas di sini karena hari ini saya akan membahas tentang mindset dari Qurannya itu sendiri dulu gitu ya. Mindset Quraninya dulu supaya kita dapat feel-nya. Oke. Aku jadi teringat kisah Nabi Musa di dalam Quran surat Al-Kahfi yang setiap hari Jumat kita baca. Surat yang penuh dengan cahaya ini, surat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membacanya maka dia mendapatkan cahaya ya, 2 cahaya gitu ya, antara Jumat ke Jumat. Sebegitu pentingnya di dalam Quran surat Al-Kahfi ini sebenarnya juga Allah sedang mendidik kita agar memiliki sifat pembelajar sejati. Memiliki kebiasaan untuk menjadi pembelajar sejati, pembelajar yang selalu mengupgrade dirinya, selalu haus akan ilmu, pembelajar yang akan selalu terus bersemangat mencari ilmu, mencari pengetahuan bagi dirinya gitu ya. Dan yang menarik di sini ada sebuah kisah fragmen gitu di segmen di dalam Quran surat Al-Kahfi itu, Nabi Musa disuruh belajar sama Allah ke Nabi Khidir. Oke. Sekarang logikanya kayak gini. Nabi Musa itu disebut dengan Kalimur Rahman ya. Kalimur Rahman. Nabi Musa itu bisa berbicara langsung dengan Allah. Dia bisa langsung berbicara dengan Allah tanpa hijab gitu ya. Allah alam ya. Jadi pokoknya ya dalam riwayat juga seperti itu ya, Nabi Musa dialognya langsung dengan Allah. Itu kan sebuah apa ya? Sebuah keistimewaan tersendiri, sebuah luxury tersendiri gitu ya, di mana Nabi Musa bisa berbicara langsung sama Allah penciptanya, langsung berbicara dengan zat penciptanya. Ini nggak kebayang sih buat aku gimana ya, maksudnya kita bisa berbicara katakanlah kalau di dosen di kampus itu sampai sama rektornya gitu, sampai sama pendiri kampus itu gitu ya, kan luar biasa gitu ya, dimana kita sebagai murid dan Allah sebagai guru kita gitu ya. Nabi Musa bisa langsung ngomong kepada Allah, langsung berbicara dengan Allah gitu ya, langsung dapat pelajaran-pelajaran dari Allah. Tapi Allah masih memerintahkan Nabi Musa ini untuk belajar kepada orang lain gitu, belajar kepada sosok Nabi Khidir ya. Nabi Musa ilmunya ya udahlah ilmu paling tinggi, orang dia bisa ngomong sama Allah Subhanahu wa taala ya, bisa langsung wa kallamallahu Musa takliman gitu ya. Nabi Musa bisa ngomong dengan takliman langsung kepada Allah, tapi Allah masih nyuruh Nabi Musa ini untuk belajar sama orang lain. Ini keren banget gitu. Keren banget nih. Kita nih yang nggak ada apa-apanya, apalagi kita gitu ya, boro-boro ya bisa ngomong langsung dengan Allah gitu ya. Nggak mungkin, mustahil banget buat kita. Berarti ya kita harus lebih bersemangat lagi untuk mempelajari ilmu, untuk mencari ilmu, benar nggak teman-teman? Nah, di ayat yang akan kita bahas ya, Quran surat Al-Kahfi ya, Quran surat Al-Kahfi ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablughal majma'a bahraini aw amdiya hukuba. Ya, Nabi Musa bilang wa idh qala Musa li fatahu la abrahu
hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Jadi Nabi Musa ini mencari ilmu ditemani dengan seorang partner. Yang bilang itu Nabi Yusha ya, Yusha bin Nun. Beliau sama Nabi Musa sama Yusha ini bilang ya, Nabi Musa bilang gitu kepada pembantunya ini, la abrahu, aku nggak akan pernah berhenti, hatta ablugha, sampai aku sampai majma'al bahraini, tempat pertemuan dua lautan, au amdiya huquba, atau aku berjalan terus dalam waktu yang lama atau panjang. Let's say kita bedah ya hari ini. Dalam surat Al-Kahfi ini, kawan-kawan semua ya, Al-Kahfi ayat 60 nih. Jadi nggak peduli apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar memiliki keteguhan seperti Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini kalau udah punya keinginan itu teguh, kokoh gitu ya, nggak mencela-mencele, nggak menye-menye gitu ya, nggak apalagi tuh, nggak galauan, nggak pelin-pelan gitu ya. Nabi Musa teguh dalam pendiriannya sampai teruslah berjalan hingga engkau menggapai apa yang kau cita-citakan. Seakan-akan Allah mengatakan gitu kepada kita. Teruslah berjalan hingga engkau menggapai apa yang kau cita-citakan. Jangan pernah berhenti atau berusahalah agar saat kematian tiba ya, kita tetap berada di atas jalan dalam meraih impian-impian itu. Jadi nggak boleh ada yang namanya mundur nih. Dalam Islam ini ya gimana sih, kadang-kadang kita mau punya impian, saya mau gini, tiba-tiba ngelihat fakta, saya nggak punya uang. Aduh, saya gimana ya, susah saya ini hidupnya gini-gini. Belum apa-apa, no gitu ya, belum apa-apa. Kita udah mundur duluan, padahal Allah bilang jangan berhenti gitu. Jangan berhenti mempercayai mimpimu. Jangan berhenti gitu ya. Kata Allah itu bilang gitu ya. Atau kamu tetap ya minimal punya mimpi, meskipun kamu nanti meninggal, diwafatkan oleh Allah, kamu tetap masih berada di dalam impian itu dan kamu nggak boleh mundur. Wah, luar biasa banget ya spirit dari Quran ini. Jadi Islam itu ngajarin kayak gitu ya, dahsyatnya banget ya. Kalau kamu mempunyai sebuah ambisi untuk menggapai sesuatu, apalagi itu sifatnya ilmu pembelajaran untuk kita nggak boleh berhenti. Kita harus ngotot, kita harus benar-benar minta ke Allah ya, supaya diteguhkan di atas jalan itu. Dan ayat ini sebenarnya berkisah tentang keinginan luar biasa Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Luar biasa banget ya. Nggak tahu lagi deh. Nabi Musa ya tadi udah bisa bicara dengan Allah langsung, tapi pengen banget ketemu dengan yang namanya Nabi Khidir. Sampai saya nggak akan berhenti sampai saya itu jalan ketemu di dua titik ya, bertemunya dua lautan, di satu titik, satu tempat yang bertemunya dua lautan. Jadi dalam ayat ini Musa bilang ya, wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablughal bahraini au amdiya huquba. Ya, bisa saja juga ya, dalam perjalanan itu kematian itu datang loh, gitu kan ya. Bisa jadi dalam perjalanan mencari Nabi Khidir itu Nabi Musa meninggal gitu ya, dan Nabi Musa belum sempat ya bertemu dengan Nabi Khidir. Tapi apa hikmahnya dari ayat yang kita baca hari ini? Jadi pertama ya teman-teman, ketika kita belajar nih mencari ilmu, bersemangat mencari ilmu ya, bersemangat menggapai cita-cita ya, saat kita sudah merencanakan sebuah cita-cita, saat kita sudah merencanakan sebuah azam, tekad dalam diri kita, maka teguhlah seperti Nabi Musa dan teruslah berjalan. La abrahu hatta ablugha, kata Nabi Musa. I will not stop until I reach, kata Nabi Musa. Aku ini nggak akan berhenti sampai aku sampai gitu. Aku ini nggak akan pernah diam sampai saya sampai. Saya akan terus gerak gitu ya. Ya, bukan kerja ya. Jadi ke situ. Bahkan meskipun itu menghabiskan waktu yang sangat lama, kata Nabi Musa, saya akan terus jalan meskipun saya
waktunya lama, saya akan terus menggapai cita-cita ya, apa yang ingin saya impikan gitu ya, cita-cita yang ingin saya dapatkan meskipun waktunya lama, nggak sebentar gitu. Au amdiya hukuba, kata Nabi Musa, atau aku akan terus berjalan sampai bertahun-tahun. Luar biasa nih. Keren asli. Keren spirit dari Nabi Musa, luar biasa banget. Au amdiya hukuba, kata Nabi Musa. Nih kalau teman-teman tahu nih ya makna dari hukuba ini, kalau teman-teman tahu makna dari hukuba ini, aku nggak akan pernah berhenti sampai meskipun aku berjalan bertahun-tahun ya. Au amdiya hukuba. Kalau ngerti kalimat ini, au amdiya hukuba, kita nggak akan pernah jadi orang yang gampang nyerah. Au amdiya hukuba. Hukuban itu dalam bahasa Arab, kalau kita lihat para ahli tafsir menafsirkan kata hukuban, ada nih sebenarnya kata hukuban ini udah familiar di telinga kita di dalam Quran surat apa coba? An-Naba ya. Labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. Mereka itu penduduk neraka itu ya dimasukkan ke dalam neraka. Labisina fiha ahqaba. Mereka itu kekal di dalam neraka ahqaban. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ahqaban itu berasal dari kata hukub. Hukub itu satuan waktu dalam bahasa Arab ya, dalam orang-orang Arab menyebutkan hukub itu 80 tahun. Ya, artinya 80 tahun gitu ya. Atau tadi seolah-olah ayat ini bilang Nabi Musa itu nggak akan berhenti berjalan meskipun 80 tahun. Ya, kita bayangin ya, kita mencari sebuah ilmu, ya, mencari sebuah ilmu 80 tahun gitu ya. Ya nggak cukup juga usianya gitu, tapi Nabi Musa punya tekad yang kokoh kayak gitu. Luar biasa kan? Ahqaban di sini juga meskipun tadi angkanya 80 tahun, kalau Al-Qur'an menyebut bilangan itu bisa jadi nggak pasti juga. Bisa jadi lebih daripada itu. Ya, artinya katakanlah tak terbatas lah ya gitu. Tak terbatas gitu si angkanya itu. Maka ternyata kalaupun usia kita habis dan kita belum mencapai apa yang kita inginkan dan kita tekadkan ya, cita-citakan gitu ya. Tekadkan gitu. Tapi Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan langkah kita. Ya, Allah akan apresiasi apa yang kita lakukan. Luar biasa ya kalau kita sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu, mencari ilmu tadi ya, sesungguh-sungguhnya Nabi Musa gitu ya. Allah pasti akan nolong kita. Allah pasti akan berikan jalannya kepada kita. Sampai juga akhirnya ya wajar ya sebagai manusia, Nabi Musa juga ya, dia adalah seorang nabi dan dia adalah seorang laki-laki biasa gitu, manusia biasa. Nabi Musa juga capek. Nabi Musa juga dalam artian secara naluriah manusia dia merasakan keletihan juga. Kita bisa temukan di ayat 62, falamma jawaza qala li fatahu atina goda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, qala li fatahu, Nabi Musa kembali bilang ya pada fatahnya, pada pembantunya, atina goda'ana, berikanlah kepada kita makanan. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh aku itu dalam perjalanan ini saya menemukan kelelahan ya. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Ya. Pasti dalam perjalanan itu kita akan ngalamin yang namanya capek. Pasti nggak akan capek kalau kita pingin tadi mengejar sesuatu ya, dengan kita habiskan tidur mulu gitu ya, itu yang namanya ngimpi tuh. Kita akan capek, kita harus letih gitu ya, kita akan nasoban ya disebutnya. Ada nasoban, nasob itu udah capeknya udah capek banget gitu. Kalau kita belum merasakan kecapean itu, berarti ya kita belum sungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu. Sebagaimana tadi Nabi Musa yang merasakan kecapean tadi. Dan ya maha kuasanya Allah gitu ya. Untuk mempertemukan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kan sebenarnya Allah itu mampu ya. Mampu agar Nabi Musa ini nggak capek gitu ya. Mampu agar Nabi Musa ini nggak letih gitu. Allah itu bisa langsung temuin Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tapi kenapa Allah memberikan ya, mengajarkan kepada Musa tarbiyah ya, mendidik Nabi Musa supaya berletih-letih dalam melakukan amal. Seakan-akan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jalan menuntut ilmu itu merupakan jalan yang penuh keletihan dan penuh pengorbanan.
Ya, kalau kita nggak mau letih dan nggak mau berkorban, ya siapa kita? Benar nggak? Kalau kita selevel Nabi Musa aja berletih-letih dan berkorban, ya siapa kita kalau kita nggak mau berletih-letih? Nah, teman-teman, mindset inilah yang harus kita bangun, spirit inilah yang harus kita kembangkan gitu ya. Bahwa selevel Nabi Musa itu semangat banget untuk mencari ilmu, apalagi kita yang levelnya manusia biasa yang harusnya lebih semangat lagi. Benar nggak? Jadi nggak ada istilah kita ini malas dalam mencari ilmu. Sekarang ini udah gila banget sih dunia informasi ya, terbuka secara lebar. Dalam genggaman tangan kita, ketikan jari kita bisa mencari apapun yang kita ingin cari, benar nggak? Kita bisa temukan apapun yang kita ingin temukan. Tapi kadang-kadang ya, dengan luasnya arus informasi yang kita dapatkan hari ini membuat kita jadi terlena. Ya, nanti kita akan bahas gimana caranya teknik selanjutnya gitu ya, supaya kita efektif dalam menyerap informasi, efektif dalam mendapatkan informasi dalam pembelajaran kita. Ya, sebagaimana tadi spiritnya Islam ini intinya adalah agama yang mengajarkan kepada kita supaya mau yang namanya melakukan belajar terus ya, terus-terusan belajar. Insya Allah ya, sebagaimana tadi kita masih ingat ya bagaimana Imam Syafi'i berjalan ya beribu-ribu kilometer untuk mendengarkan satu hadis ya, dengan unta melakukan perjalanan 3 bulan 4 bulan untuk dengerin cuma satu hadis. Luar biasa tuh perjalanannya. Kita di era informasi ini jangan sampai kita mengalami kebinasaan akibat terlalu banyaknya informasi yang kita terima. Mungkin sekian ya podcast tentang kisah tentang hati ini. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu semangat dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, dan mudah-mudahan podcast ini selalu bermanfaat ya, selalu menebarkan manfaat buat teman-teman semua. Dan doakan saya menjadi pribadi yang selalu bersemangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran buat teman-teman yang udah menyimak podcast kisah tentang hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Nantikan podcast kisah tentang hati yang lainnya. Oh iya, aku jadi lupa tadi. Semua kisah-kisah tadi, semua motivasi tadi sebenarnya ada di buku Quranic Motivation yang teman-teman bisa beli. Iya. Ini promosi nih. Kawan lagi ya, saya promosi. Ya nggak masalah juga sih ya, promosi di podcast sendiri. Ya, jadi teman-teman yuk belilah ya buku saya. Ini buku untuk proyek-proyek dakwah kita ya, dukung proyek dakwah kita. Lagian juga ya tadi ya jadi promosi deh ya. Udah ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berkali-kali salamnya. Nggak masalah ya. Jangan lupa beli buku Quranic Motivation di ya cari aja dah di Shopee atau di Instagram saya. Assalamualaikum. Salam lagi. Makasih. Udah nyimak podcast kisah tentang hati.